Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan berkah selalu dalam menjalani hidup. Oke, bertemu dengan saya Bambang Karyadi di channel Alkot. Di sini kita akan melanjutkan video sebelumnya ya, yang dimana kita menginstal Fedora server di Proxmox. Nah, untuk kelanjutannya di video kali ini kita akan install LAM ya. LAM itu sendiri sebetulnya L-nya itu Linux ya, tapi kita sudah install ya Fedora Linuxnya, Fedora server. Kemudian A-nya itu Apache sebagai web servernya, kemudian M-nya itu MariaDB yang dulu MySQL ya, kemudian P-nya PHP, dan terakhir saya bilang PHP MyAdmin gitu, untuk manajemen databasenya berbasis GUI web ya. Oke. Oke, selanjutnya saja kita praktekkan. Di sini yang perlu perhatikan PM-nya ini ketika saya matikan, Proxmox itu ketika saya reboot atau saya matikan, PM di dalamnya itu ikut mati. Nah, ini waktu pertama menginstal saya tidak mengaktifkan start at boot-nya ya. Oke, untuk itu kita klik start at boot-nya itu supaya ketika Proxmox itu aktif, maka si PM-nya pun ikut aktif. Oke. Oke, sorry. Klik ini, kemudian klik start boot, kemudian klik edit, kemudian kita start at boot. Nah, jadi ketika ini oke ya, ketika server PC kita mati listrik atau restart, dia akan langsung up sendiri karena dibantu dengan uh, power cadangan gitu. Nah, maka si PM di dalamnya yang di dalam Proxmox itu akan on juga, ikut on. Nah, itu ya. Ini makanya diaktifkan start at boot. Yes. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk instalasi LAM-nya. Kita klik console, kemudian start now. Ini saya akan perbesar. Oke, welcome. Untuk akses bisa GUI ya, tapi saya akan pakai perintah Linux aja ya, di dalamnya pakai shell aja lah. Kita installnya secara manual tanpa klik ya. Oke. Oke, kemudian kita login sebagai root untuk menginstal LAM-nya, root. Kemudian masukkan passwordnya. Aduh, lupa nih. Oke, sudah masuk. Langsung aja kita update ya untuk sistem operasinya Fedora itu, dan apps, kemudian update. Kita lakukan update terlebih dahulu ya. Oke, pastikan koneksi tetap terjaga. Kita tunggu ini sampai 100% ya. Sambil nunggu silakan seruput kopinya, jangan lupa gorengan. Oke, di sini muncul ya. Kita scroll ke bawah dulu nih karena web. Nah, ini total downloadnya 359 mega. Is oke ya. Kita pilih, tekan tombol Y, kemudian di keyboard ya, enter. Oke, tunggu sampai download packingnya 100% selesai, sampai 139 file ya. Kemudian dia akan install sendiri seperti itu. Kita tunggu saja. Oke, di sini ada import GPG. Oke, kita yes aja, kemudian enter.
Oke, import successfully. Oke, tunggu. Transaction test. Oke, untuk update complete ya. Oke, langsung kita proses instalasi web servernya terlebih dahulu. Ini kayak akan clear dulu. Oke, ini di atas, scroll ke atas ya. Oke, sip. Nah, kita akan install apa saja terlebih dahulu. Perintahnya itu dnf, kemudian install httpd, kemudian spasi min y untuk memastikan yes tanpa harus nunggu yes ya. Kita enter. Oke, langsung install ya dia. Oke, kita cek bahwa oke, komplit ya. Setelah komplit, kemudian kita akan pastikan jalankan ya. Kita jalankan dulu web servernya. Perintahnya itu systemctl, kemudian start, kemudian spasi httpd, enter. Kemudian kita cek statusnya, systemctl status httpd. Oke, sini running ya. Oke, kita coba dulu ya, kita panggil yaitu 9 sorry, ini tidak mainnya mas dulu. Nah ini 60 kemunya itu 60 part ini tadi sorry. Oke, cek ini. Oke, cek IP nya config, agak sedikit lupa. Nah, berapa ini? 133. Oke, kita panggil ya, kita lokalnya itu bisa atau enggak, kita tab baru. Nah ini kan kalau pakai port itu kita akses ke web server ke server Fedora nya ya. Kalau untuk lokal ya, web server, untuk uji web servernya ini pakai IP nya saja tanpa portnya. Kita enter. Nah, apa yang harus kita lakukan seperti ini? Sebenarnya ini konfigurasi portnya ya. Port di Fedora-nya kita harus aktifkan terlebih dahulu servisnya di firewall-nya ya. Oke, supaya bisa diakses keluar. Oke, caranya kita masuk ke sini. Oke, kita configure ya. Ini saya clear lagi. Dia ke atas ya. Oke, kita remote saja ya pakai cmd. Klik tombol Windows plus R ya, kemudian oke. Kita akan remote ya, via remote SSH root, kemudian masukkan IP servernya. Oke, kemudian enter, masukkan passwordnya. Oke, sudah masuk. Nah, kita akan config dulu port web servernya karena tadi kita nggak bisa akses ya lokalnya. Oke, kita config dulu sekali sebagai root ya, firewall, kemudian cmd spasi dash permanen, kemudian dash add dash service http, enter. Oke, sukses ya. Satu lagi, pakai tombol ke atas saja, tambahkan S supaya SSL-nya aktif ya. Ketika kita pakai SSL dia langsung aktif juga. Enter. Kemudian kita reload firewall ya, firewall dash cmd dash reload, enter. Oke, sudah. Kita coba akses kembali untuk nah ini kita reload. Oke, sudah bisa kan Fedora server aktif ya. Untuk APC-nya baru APC. Oke, kemudian kita akan install lagi itu apa, yaitu MariaDB nya. Oke,
langsung saja pakai ini ya, saya remote. Kita install MariaDB nya, langsung dnf install MariaDB server, MariaDB spasi -c, enter. Oke, langsung dia install. Oke, tunggu sampai instalasi selesai. Oke, sini MariaDB nya sudah selesai. Saya akan clear, kemudian kita akan aktifkan terlebih dahulu ya. Untuk cek statusnya sama sih, systemctl status MariaDB. Nah, ini belum aktif ya, masih disable. Kita aktifkan terlebih dahulu. Ini pakai tekan tombol atas saja, masih ada history. Kita ganti jadi start, enter. Oke, aktif. Kita cek statusnya. Nah, aktif ya, running. Aktif, sorry, ini aktif maksudnya. Oke, kalau sudah aktif, selanjutnya kita akan config MariaDB nya ya. Untuk config kita akan berikan, kita akan oke, untuk konfigurasi ini untuk MySQL secure-nya ya. Ketikkan aja MySQL _secure. Oke, secure installation. Kemudian enter. Nah, enter current password root. Langsung aja ya, lakukan enter saja tanpa diisi. Nah, untuk switch to socket kita pilih no aja, tidak diubah switchnya. Oke, enter. Kalau mau silahkan switch ya, tapi minimal password itu 8 dan itu harus secure. Nah, tapi di sini saya nggak akan switch, nggak akan ubah ya. Pilih N, kemudian enter. Change the root password. Di sini tekan Y ya. Ya, ini password ini bukan password root untuk login ke Fedoranya ya, ke sistem operasinya, tapi password root untuk masuk ke database-nya. Ini kita ubah aja ya. Tekan Y, kemudian enter. Password kan masuk, misalnya DB. Oke. Passwordnya berbeda dengan root untuk sistem. Remove anonymous user, yes. Anonymous user, yes. Kita hapus. Disallow login remote, yes. Kita disallow. Remote test database ya, kita hapus. Reload ya. Oke, using MariaDB sudah selesai. Ini udah selesai ya. Nah, aktif. Selanjutnya itu baru Linuxnya udah, Fedora A-nya apa sih udah, MariaDB sudah. Selanjutnya kita install PHP-nya. Oke, kita bersihkan lagi ini, clear. Kita install PHP-nya. Oke, dnf install PHP si PHP udah common, wis common aja lah, biarkan dia yang cari otomatis. Kemudian PHP CLI spasi PHP minimal ini ya, PHP MB string. Oke, ini aja, biarkan versi sendiri, dia cari sendiri. Oke, kalau sudah enter spasi min y lah, langsung enter. Oke, ya langsung otomatis ya, PHP 8 ya. Oke, ini sudah komplit semua. Langsung kita akan restart dulu supaya memperkenalkan. Restart di sini maksudnya restart si web servernya, supaya apa, web server itu mengenali si engine PHP nya. Oke, perintahnya itu systemctl restart
httpd. Oke, selesai, kita clear. Untuk uji PHP-nya kita akan buat file tes PHP ya. Kita buat dulu file tes PHP-nya di folder HTML. Oke, caranya pakai nano spasi dash var kemudian www html. Nah, di sini kita akan buat file test.php. Kemudian enter. Oh, nano belum ada ya. Oke, untuk nano belum ada, kita pakai vim ya, pakai v. Oke, v. Enter. Oke, langsung ketikkan aja scriptnya itu. Oke, tekan I, kemudian kita masukkan scriptnya. PHP ya tentunya ya. Oke, jangan lupa script PHP-nya. PHP, kemudian PHP info. Oke, kemudian tutup PHP. Udah sedikit aja. Sekali lagi sedikit aja untuk scriptnya untuk ngecek PHP-nya. Oke, tekan escape, kemudian titik 2 key keluar w execute. Set. Wow. Sorry, kebalik. Escape write queue eksekusi, kemudian key quit. Oke, kemudian kita tes. Tadi ya udah ya, itu tinggal ketikkan di sini, kemudian test.php, kita enter. Oke, berjalan ya, PHP engine sudah berjalan. Oke, nah selanjutnya untuk terakhir tuh PHP MyAdmin. Kita akan instalkan PHP MyAdmin nya. Kita buka dulu, masih sini cmd, langsung aja ya, ketikkan dnf install PHP MyAdmin. Oke, kemudian enter. Tekan Y. Nah, tadi ya kalau kita tidak menyertakan dash Y, dia akan minta yes, okay, yes. Itu menandakan konfirmasi bahwa kita menyetujui untuk instalasinya. Oke, kemudian enter. Oke, instalasi PHP MyAdmin-nya sudah komplit. Langsung kita coba di sini. 133 ya. Kemudian kita cek di sini says PHP MyAdmin. Enter. No, not found. Oke, kita perkenalkan dulu deh. Sorry, ini web servernya belum kenal ya terhadap si PHP MyAdmin-nya. Kita perkenalkan dulu. Ini clear dulu. Kita kenalkan dulu dengan sistem web servernya dengan restart dulu. Restart httpd enter. Oke, kita reload kembali ini forbidden access. Nah, ini forbidden access. Oke, di sini kita tidak bisa mengakses PHP MyAdmin ya. Oke, kita harus sedikit ubah. Nggak usah di config-nya, kita ubah ya. Oke, vim etc httpd config.d php sini nih. Oke, shotnya di sini. Ini ada beberapa sumber
Nah, yang harus diubah kalau salah ini directory user sini nih, share php-admin, kita akan granted ya, granted. Nih tekan I untuk edit. Oke, kemudian ini kita comments untuk mematikannya. Oke, di sini kali ya. Oke, kita klik scriptnya, ketik ya, mod underscore score. Oke, lalu require all related, tutup. Sorry, ini tutup require ini. Oke, di sini ya. Dan di sini kita save dulu, escape, kemudian titik 2 key enter, system restart httpd enter. Apa nih, because control exit, coba nctl status httpd. Oke, exit code file config system. Oke, semuanya. Oke, Ctrl C, kita coba cek lagi di sini. Oh, I tutupnya belum nih. Tutup modul, tutup. Oke, escape, titik 2 key enter, system ctl restart httpd enter. Oke, kita cek berikut. Oke, sudah keakses. Kita coba root. Enter. Oh, ini beda ya untuk ini. Oke, nah bisa diakses. Oke, ya demikian bagaimana cara menginstal LAMP di Proxmox ya. Kita sudah install Linuxnya itu dengan Fedora server, kemudian web servernya Apache, kemudian databasenya itu MariaDB dan PHP, dan ini terakhir php-admin ya. Nah, sedikit troubleshooting terkait tidak bisa aksesnya php-admin. Oke, demikian bagaimana cara install LAMP di Proxmox. Terima kasih, dukung kami dengan subscribe channel Nalcode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.